Selamat pagi. Ada yang bisa Oh, dibantu? iya loh Miss, itu loh. Sampean sudah melihat videonya itu ulang ya? Enggak. Kenapa, Mbak? Enggak? Video apa? Enggak. Itu yang pajak itu loh katanya per bulan 30 juta. Heeh, terus? Itu loh nggak dikasih sampai sekarang. Malah bangga nipu terus. Ngomongnya bohong-bohong terus gitu loh. Heeh, terus? Nah terus ini gimana selanjutnya? Maksudnya solusinya? Dia kan nggak menepati janji. Dia itu cuma setiap hari kirim. Katanya SK-nya ditaruh di bank, 730 juta mau cair, buktinya sampai ganti tahun nggak cair-cair. Terus APBKB 230 juta sampai ganti tahun juga nggak cair-cair. Sampai sekarang cuma besok cair, besok saya kirim, besok saya transfer. Terus yang bulan kemarin kan gini, loh, bulan itu lo kamu 15, harusnya 30 kan kamu sendiri yang janji. Bukan aku yang menuntut kamu harus 30, kamu sendiri itu di YouTube kamu bilang sendiri kemampuanmu 30 juta. Terus dia bilang, sudahlah, pokoknya bulan depan nggak sampai tanggal 15 saya transfer 45 juta. Gitu. Buktinya tidak. Bulan ini ya tidak. Terus kamu itu loh bilangnya kamu sendiri yang bilang mampu mau 30 juta. Kamu sendiri yang bilang, kan aku nggak punya uang. Kamu tuh goblok raimu asu gitu sama aku. Terus? Nah ya orangnya seperti itu. Terus itu gimana? Oke, sekali lagi Miss Yuni kan di sini sebagai curhatan ya. Kalau untuk menjadi penagih hutang kan nggak mungkin Miss Yuni. Bener nggak? Iya ngerti mah. Jadi terus itu kan itu ada itu berkas-berkas saya itu, terus itu gimana di Miss Uni itu kan ada itu print-printan itu. Masih ada semua, tapi kan dia masih melakukan pembayaran, Mbak. Dia masih melakukan pembayaran. Jadi seseorang yang masih bayar utang itu nggak bisa dituntut. Karena dia kan lagi bayar walaupun tidak sesuai dengan perjanjian, tapi kan dia punya niat bayar. Enggak bayar. Ini enggak bayar. Oke. Ini enggak bayar. Lah Samen bilang tadi bayar 15 juta. Yang dulu itu bulan 11. Oke, jadi dia masih punya utang Samen berapa? 110. 110. Bukan utang, nipu dia 110. Oke. Nah, sekarang nih kan Miss Yuni punya batasan juga nih. Ini kan artinya bahwa Samen jaga nih Miss Yuni untuk nagih hutang. Nah, sekarang lebih baik tak carikan pengacara aja. Kamu bayar di pengacara itu oke nggak, Samen? Jadi Samen komunikasi langsung dengan pengacara. Saya komunikasi langsung. Bukan saya itu jaganya Miss Yuni. Di situ kan Miss Yuni sebagai penengah loh. Kan kemarin penengah toh Mbak. Tak kan nggak bisa lanjut juga untuk nagih uang kan itu penipuan. Oke, tapi kan secara langsung dia masih komunikasi dengan jenengan, nggak diblok, nggak apa kan saya nggak bisa juga untuk melanjutkan. Enggak, dulunya diblok itu, terus kemudian anak saya suruh hubungi, oh nggak apa-apa kamu ngeblok punya ibu saya, terus akhirnya dibuka lagi. Ya intinya kan nggak ngeblok nih sekarang. Untuk lebih jelasnya otomatis Samen cari pengacara aja ya. Untuk pastinya dong, kalau pengacara kan ada bayarnya. Jadi kan mereka lebih fokus untuk membantu sampean. Oh gitu, oke. Kira-kira pengacaranya siapa Miss notanya? Kan mungkin di bawahnya Pak Martin loh. Di grupnya Pak Martin juga. Tapi kan ini penipuan ini mungkin ya, karena kamu satu orang itu pasti ada uang bayarannya Mbak. Nggak mungkin gratis juga. Iya, kan gini sebenarnya banyak yang ditipu, tapi tanda kutip saya nggak mau ikut campur dengan yang banyak ditipu, tapi untuk saya pribadi saja gitu loh. Karena kan saya bilang nih, kalau di Pak Martin tuh lebih dari 10 itu gratis. Ininya adalah memang dia punya niatan ditipu, Samen sendiri satu orang. Otomatis ada biaya yang dikeluarkan, Samen mau nggak? Bang Martin atau Bang Roni, terserah Samen mau yang mana. Maka Oke, saya konsultasi dulu. Gini, Miss, sebenarnya kita kan sesama manusia ya. Saya ndak kalau nanti sampai masuk ke pengacara, gitu, itu kan orang itu si Erik itu kan nanti bermasalah ya dengan ini namanya orang ya. Saya itu inginnya baik-baik gitu loh. Kalau sampai di pengacara dia bermasalah dengan pengacara, otomatis dia PNS-nya dipecat, ini itu. Saya kan masih ada niatan baik. Saya maunya dilunasi uang cuma segitu. Padahal dia itu mobilnya juga Arpat, istrinya dokter, mertuanya dokter, dia juga pegawai, punya guru. Memang dia tuh sengaja gitu loh. Oke. Masalahnya gitu, saya itu masih punya hati. Kembalikan uang saya 110 juta daripada dia masuk penjara, daripada dia PNS-nya dipatok.
Husbandnya dia ada, dia itu orang kaya, memang sengaja untuk nipu. Dia itu berat uang 110 juta atau berat pekerjaannya itu aja. Oke. Itu loh. Kalau memang dia berat uang 110 juta, oke, lanjut. Saya bayar pengacara ya semampu saya. Mesti kalau ya nggak apa-apa. Seumpama saya bayar, kemudian dipecat, yang rugi kan dia, bukan saya. Gitu loh, Miss. Saya tuh kasihan sama dia. Eman, dia itu bekerja. Istrinya dokter. Mobilnya apa, perumahannya banyak. Ibunya guru, mertuanya dokter. Saudara-saudaranya kaya-kaya, pejabat-pejabat, pegawai-pegawai. Kok itu loh, bang, segitu loh, gitu loh maksud saya. Paham. Nah, Ya, Samen warning sekali lagi nih. Nah, sekarang kan masuk di YouTube sama di Facebook ya. Ntar Samen cari sendiri ya judulnya apa, saya kurang tahu. Jadi kamu kasih tahu dia jika kamu sudah lelah nih, karena Miss Yuni sebagai penengah juga kan ada batasannya juga. Nah, kalau sudah pengacara yang berbicara kan itu sudah di luar konteks, kita nggak bisa berbicara lagi. Jadi apapun, Samen pun nggak boleh telepon dia, Samen pun nggak boleh melakukan apapun. Jadi semua yang melakukan itu adalah pengacara. Iya, oke lah ya, makanya itu kalau sudah masuk pengacara otomatis saya itu kan urusan pengacara gitu. Lah, saya sudah peringatkan. Eman loh, itu maksudku, kamu kok berat 110 juta, saya bilang gitu. Kamu itu loh wes gini saya bilang ke dia, apakah gitu, malah raimu gini-gini deh aku. Terus ini kok sudah 4 tahun loh, aku bilang gitu. Kok kamu masih uang segitu, kok masih gitu. Maksudnya saya manusia, dia juga manusia. Saya bilang, ya Allah, ini loh uang janda saya itu per bulan harus segini-gini. Dia tuh bilang, saya itu tidak mau makan uang riba. Loh, piye toh kowe iki lho duwe lek sing mbok mau hapus iki lho uang yo riba lek utang bank gitu. Jadi selalu bilang, cair hari ini saya transfer, nanti setelah sholat Jumat saya transfer, pulang kerja saya transfer, selepas makan siang saya transfer, setiap hari bilang begitu. Oke. Ya seperti itulah itu. Ya nanti ya kalau memang harus ke pengacara gini loh Mas, saya minta, kalau saya yang ngomong gini loh Mas, saya minta tolong saja telepon dia, tolong saja ya. Kalau saya yang ngomong, dia nggak percaya karena saya pembantu, kere, orang bodoh, tidak berpendidikan. Dia mungkin saya cuma gedak dia doang gitu loh Mas. Kalau misalnya Miss memperkenalkan saya pengacara, kalau Miss yang ngomong, ini misalnya Miss ya, bukan saya mendikte Miss ya, maaf, minta tolong telepon dia, ini bagaimana kelanjutannya kalau memang biar Bu Harti pengacara ini saya kenalkan gitu aja. Kalau Miss yang ngomong mungkin dia percaya gitu loh Miss. Oh, saya enggak Mbak, karena sekali lagi dulu saya pernah teleponan sama dia dan bagi saya itu udah cukup. Oh oke. Jadi Miss Yuni nggak mau ikut campur lebih dalam karena waktu kalian bermasalah di awal tuh saya nggak tahu. Jadi saya nggak boleh dong. Ngerti kan di YouTube itu kan Miss Yuni kan bilang per bulannya harus gini, nanti suruh bukti transfer dikirim ke Miss Yuni. Miss Yuni bilang saya nggak usah WhatsApp dan nggak telepon, ternyata dia kan ingkari gitu loh Miss. Terus saya minta tolong untuk telepon dia itu bukan cuma supaya dia itu percaya omongan saya kalau memang saya benar-benar mau, kalau dia nggak mau mengembalikan uang itu, saya lanjut ke pengadilan, ke hukum gitu, ranah hukum, katakanlah pengacara gitu loh Miss. Ya, Miss Yuni pernah menghubungi dia sekali dan Miss Yuni nggak akan menghubungi satu orang 2 kali Mbak. Karena sekali lagi seperti yang saya katakan bukan ranah saya. Kalau sampean memang butuh bantuan, saya carikan pengacara. Sebenarnya sampean tidak perlu menginfokan sama dia. Sampean tidak perlu kasihan sama dia. Kenapa? Kalau kamu sudah mewarning dia dari awal, kalau saya pribadi, saya akan melakukan apapun yang saya mau. Tidak perlu dong saya ngasih tahu dia. Oke. Kalau begitu memang kalau begitu memang saya nggak warning. Dia selalu bilang gini loh Miss. Kan Miss Juni bilang mateni rezeki orang toh. Dia selalu bilang gini, kamu mateni rezeki orang yang kamu lapori aja kasihan sama saya gitu. Nggak tahu itu siapa yang saya laporin itu siapa, saya nggak tahu. Saya bilang, siapa yang kasihan sama kamu yang saya laporin, siapa, tunjukkan sama saya bilang gitu. Terus dia berhenti. Dikit-dikit mateni rezeki orang, mateni rezeki. Bukan aku mateni rezeki orang, kamu yang merampas rezeki orang.
Kalau saya tagih, kalau dia kelihatan nipu, dia selalu bilang saya mau membunuh, mau mateni rezeki dia. Loh, dia nipu. Paham. Jadi coba saman komunikasi dengan keluargamu dan kasih tahu saya. Oh, nggak ada, keluarga saya nggak ada yang tahu. Karena apa, Miss? Ibu saya sudah tua, takut dia tuh sakit lah. Dan tadi saman Gitu loh, bilang mau Mbak. komunikasi dengan keluarga dulu sebelum memutuskan untuk mencari pengacara. Itu ya saya sendiri yang memutuskan. Nggak ada, saya nggak ada keluarga. Semua itu saya, Miss, nggak ada. Saya kan janda. Oke. Jadi apa yang saman mau? Saya mau uang saya kembali. Kalau dia nggak mau mengembalikan, ya saya ke hukum. Gitu aja. Karena dia ini terlalunya gini, nggak ada apa ya, diminta itu mesti raimu, matamu, asu, cangkemmu, itu loh, Mas, ndek saya. Saya itu malah koyok saya jahat gitu, seakan saya itu yang zolim sama dia. Nggak punya hati, seorang ibu nggak punya hati. Dia itu bilang saya nggak punya hati, seorang ibu nggak punya hati. Sebagai orang tua nggak punya hati. Loh, dia itu punya hati apa enggak? Saya bilang gitu. Saya seakan-akan saya yang pembohong, penipu. Dia itu mutar balik fakta gitu. Nanti dia ngancam, nanti lihat aja, siangmu saya buat malam. Saya langsung bilang gitu, kalau kamu sampai macam-macam sama saya, anak saya atau keluarga saya ada apa-apa, orang pertama kali orang yang saya tuduh kamu. Saya bilang gitu. Dia sudah bikin mau membalik hidup saya, hidup siang jadi malam. Langsung saya ditantang. Sampai terjadi sesuatu sama keluarga saya. Orang pertama kali yang saya kamu, saya bilang gitu. Oke. Tidak berani ngadam lagi. Oke. Sekarang mengancammu masalah itu. Nanti kebalik Allah akan membalik gitu. Lah enggak, aku enggak nipu kamu. Aku bilang gitu. Oke. Berarti samen pikirkan dulu apa yang perlu samen katakan. Setelah itu samen telepon saya. Iya. Saya Miss. Saya kalau dia nggak mau mengembalikan uang saya ke jalur hukum. 1, 2. Untuk apa saya kasihan sama dia? Dia seorang PNS, istrinya dokter, bapaknya dokter, ibunya guru. Dia mobilnya Alphard, rumahnya di mana-mana. Saya tahu. Karena saya ngomong ini, saya tahu keluarganya dia, siapa dia. Uang 110 juta aja kok sampai segininya. Biar dia sendiri itu yang pertimbangkan. Dan saya disuruh bohong loh, Miss, sama atasannya. Saya suruh bikin, setelah Miss Juni menyuruh saya ngirim surat itu, dia bilang, Bu, tolong Ibu kirim surat ke atasan saya bahwa masalah ini sudah selesai. Terus biar gaji sama tunjangan saya cair. Padahal saya tanya PNS dan saya melihat di Google bahwa PNS itu setahu saya loh ya, kalau Nana enggak tahu. Kalau belum dipecati gaji sama tunjangan tetap masih ada. Nggak apa-apa, dia bohong karena seperti yang saya katakan bahwa saya itu percaya aja kalian bohong. Saya percaya aja apa yang kalian bicarakan. Tapi kalau pengacara kan beda. Kan pengacara ada gaji, ada bayaran dari apa yang mereka katakan. Ya, mereka akan menyelidikinya. Makanya terus dia tuh selalu bilang saya suruh ngecek di bank, dia tempat utang, mau utang itu mau nyairkan apa itu namanya gaji sama BPKB. Terus saya bilang, loh memangnya saya itu babu kamu, memangnya bank itu punya mbahku, seenaknya betul saya, kamu lo mau menjerumutkan saya ke penjara, mau ngelebok neloropan aku loh, aku no. Ya aku bodoh, memang aku bodoh, aku itu pembantu, bodoh. Tapi lo kamu lo kalau lu makan uangku, uangnya lekku hasil yang nyewa isi Cino lah gitu nih. Saya bilang gitu. Oke. Saya tuh nggak mau makan uang riba, jadi uang haram. Oke. Jadi pikirkan berapa hari ini. Kalau sampean sudah mengambil keputusan untuk cari pengacara, saya akan menghubungkan sampean ke pengacara secara langsung. Iya, saya minta tolong kenalkan ke pengacara. Nanti saya konsultasi sama pengacara bagaimana, dan nanti bukti-bukti itu percakapan saya, omongannya dia, faktanya itu saya kasih ke pengacara. Oke. Tapi kalau ini khusus saya pribadi, Miss. Kalau untuk misalnya yang lain-lain ditipu itu saya nggak urusan, ini urusan untuk pribadi saya. Oke, siap. Terima kasih ya, Miss, ya, informasinya. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, jadi karena saya pernah membantu dan sempat berbicara, karena sekali lagi ini ranahnya sudah di